Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dari Ilmu Kelautan 2018. Selamat datang di kuliah atau praktikum mata kuliah mikrokontroler bersama saya sebagai instruktur atau asisten Saiful Anwar dan dosen Bapak Noir dan Pak Subi. Nah, mungkin di sini setelah oleh Panwir diajarkan mengenai berbagai model dari pemrograman atau model dari microcontrollernya. Sekarang di sini mungkin di praktikum saya lebih akan uh, mengajarkan atau sharing mengenai pemrogramannya, mengenai algoritmanya, mengenai logikanya. Karena dalam pemrograman tersebut, jika sekedar hanya pasang-memasang, tentu itu sangatlah mudah karena tutorialnya sangat banyak. Namun untuk pemrograman, mungkin ini membutuhkan daya analisa dari kalian semua. Oke, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mohon maaf tadi mukodimah untuk praktikum, dan sekarang praktikumnya. Yang pertama kita akan belajar mengenai algoritma dari pemrograman. Jadi saya berharap kalian akan lebih terasah dari logika pemikirannya. Yang umumnya, misalkan seperti tadi, pembuatan kopi atau pembuatan nasi goreng, mungkin kita menganggapnya itu terlalu enteng, menganggapnya selalu enteng. Namun ternyata bahasa pemrograman itu tidak seperti itu. Bahasa pemrograman membutuhkan variabel, membutuhkan konstanta, membutuhkan alur-alur yang sangatlah jelas. Karena secara kasarnya komputer itu sebenarnya tidaklah pintar, sebenarnya bego sebenarnya komputer itu. Jika tidak diberi suatu pemrograman, komputer jika didiamkan tidak bisa bekerja apapun. Setelah kita kasih pemrograman, pasti ia akan meng-create sesuatu dan akan berpengaruh dan akan berguna untuk kita, khususnya di bidang kelautan, yang tentu akan sangatlah banyak di bidang-bidang seperti ini. Nah, algoritma sudah dijelaskan ya oleh Pak Subi ya. Nah, kemudian lanjut di sini komponen nilainya, saya mengacu kepada tugas dan kuis. Nilainya hanya sekedar ini. Kehadiran, saya tidak akan menilai dari kehadiran, bebas kalian mau hadir ataupun tidak, bebas. Namun saya akan menilai dari sini. Tugas 25%, kuis 25%, kemudian ada proyek akhir 50%. Nah, namun saya memohon dengan sangat dari kalian, memohon keseriusannya, karena kita pun meng-create silabusnya atau merancang segala sesuatunya itu sangatlah serius. Jadi saya memohon keseriusannya dari kalian, karena kalian di sini sudah kepenjurusan, sudah di bidang-bidang, dan mungkin kalian ingin mengetahui selanjutnya mengapa saya di bidang ini, seperti itu. Sehingga saya pun ingin meng-create kalian agar dapat memperoleh sesuatu setelah akhir mata kuliah ini, seperti itu. Nah, dan itu ditunjukkan oleh proyek akhirnya. Dan proyek akhir ini mungkin akan sangat berguna untuk kalian selanjutnya, ataupun untuk adik-adik kelas kalian nantinya, seperti itu. Saya ingin sekali membuat proyek akhir ini yang dibantu oleh kalian semua. Jadi kita saling bekerja sama, bukan saya menggurui, seperti itu. Oke, tugasnya. Kemudian ini kurikulumnya secara garis besar. Yang pertama tuh algoritma dan instalasi yang dibutuhkan, apa software yang akan digunakan, dan tools yang digunakan dalam praktikum ini. Kemudian pengenalan programming atau algoritma lanjutan, kemudian program dari microcontroller. Sebenarnya program itu dimanapun itu sama, itu mengacu kepada logika, maupun logika analitik maupun logika analisis.
kemudian program microcontroller. Nah, di sini ketika kita sudah mengetahui logikanya, setelah kita mengetahui algoritmanya, maka kita akan lebih mudah untuk meng-create sesuatu atau meng-create suatu program untuk microcontroller. Namun, jika kita belajar microcontrollernya terlebih dahulu tanpa belajar mengenai program, maka tentu kalian akan bingung. Seperti itu. Jika kita belajar program terlebih dahulu, mungkin sedikit demi sedikit kalian akan terbiasa. Kalian akan terbiasa dan kalian lama-lama akan paham. Dan awalnya pun saya pun dari nol sekali, tidak ada yang mengajarkan. Kemudian belajar sedikit-sedikit dan insya Allah bisa sharing atau berbagi kepada kalian. Kemudian di sini project akhirnya seperti itu. Semoga project akhir ini dapat bermanfaat juga untuk kalian. Kemudian untuk programnya, saya di sini mungkin akan mengajarkan menggunakan Python ya. Kalau misalkan dia analisis numerik, kalian menggunakan MATLAB dan mungkin kalian agak sedikit bingung karena kurikulumnya mungkin belum tersusun seperti itu, mungkin seperti itu. Dan insya Allah semaksimal mungkin saya akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kalian seperti itu. Sehingga saya memohon dengan sangat keseriusan dari kalian. Mengapa saya dan Pak Subi itu ingin mengajarkan mengenai Python? Karena seperti ini. Nah, ini merupakan program atau bahasa pemrograman terbaik dan terpopuler di dunia. Jadi jika kalian menguasai Python, kalian dapat melakukan apapun. Analisis numerik bisa, menggunakan microcontroller bisa, kemudian kalian meng-create suatu program, meng-create suatu game, meng-create suatu yang lain, website ataupun yang lainnya, kalian bisa menggunakan Python. Seperti itu. Perbedaan Python dengan MATLAB mungkin jika Python itu semuanya dapat digunakan, jika MATLAB itu khusus untuk analisis di bidang numerik seperti itu. Sehingga saya ingin mengajarkan kepada kalian atau ingin sharing bagaimana penggunaan dari Python tersebut seperti itu. Oke, terima kasih.